Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin panas. Rismon Sianipar makin ganas dan tantang Bareskrim Polda Metro Jaya untuk melakukan uji ilmiah secara independen dan pihak lain baru sah, kata Rismon. Sedangkan yang berhak memutuskan asli atau palsunya ijazah Jokowi tersebut adalah majelis hakim dan pengadilan setelah melalui beberapa uji ilmiah dengan pihak independen, kata Rismon lagi. Dan bahkan gegara ijazah Jokowi yang diputuskan asli oleh kepolisian dan penyidikan pun dihentikan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian menurun drastis hingga 92%. Wow, luar biasa. Padahal ini cuma satu orang loh ya, tapi satu institusi kebanggaan rakyat Indonesia ini yang jumlahnya ratusan ribu tiba-tiba hancur seketika cuma gara-gara satu orang. Gila kan? Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Saya punya bukti, 20 bukti akan saya beberkan mengenai keburukan itu dan lain-lain tahun CS-nya dan Sigit. Menurut pandangan kami dari DPPW ini, keputusan Polri kemarin ini adalah terlalu prematur, terlalu terburu-buru. Saudara Rismon itu berani berbicara karena dia di dalam. Dia pernah dilapor maksudnya? Dia pernah dilapor, dia pernah tahu bagaimana sistem kerja. Kan katanya kasus Jessica. Ya, dia pernah itu Sigit itu kan udah berkali-kali. Tangkap saya. Saya punya bukti, 20 bukti akan saya beberkan mengenai keburukan itu dan lain-lain tahun CS-nya dan Sigit. Jadi ini gila, benar ternyata ya. Yang harus kita counter, kita challenge ilmiah lawan ilmiah di pengadilan. Jadi keputusan atau hasil dari laboratorium forensik Bareskrim bukan keputusan hakim. Ya, bukan final di sini. Itu harus kita challenge. Kalau memang jujur, harus siap diuji oleh peneliti lain. Ilmiah repeatable, dapat diulangi oleh orang lain. Maka di situ kebenaran itu. Iya, wah, luar biasa. Ternyata memang benar. Kenapa Bang Rismon Sianipar ini garang sekali untuk mengungkap sebuah kebenaran, apalagi di pihak institusi kepolisian. Ternyata beliau pernah dilapor gitu ya, di lab forensik gitu ya. Berarti makanya Bang Rismon ini ngotot sekali karena beliau tahu cara kerjanya di dalam seperti apa. Makanya beliau ingin sekali membongkar kejahatan-kejahatan yang ada di institusi kepolisian. Luar biasa. Kita dukung terus agar kasus ijazah ini benar-benar terbongkar asli atau palsunya tentang ijazahnya Pak Jokowi ini ya. Oke guys, lanjut. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saudara Rismon itu berani berbicara karena dia di dalam. Iya, dia pernah dilapor maksudnya? Dia pernah dilapor. Dia pernah tahu bagaimana sistem kerja. Yang katanya kasus Jessica. Iya, dia menantang Tito Sigit itu kan udah berkali-kali. Tangkap saya. Saya punya bukti, 20 bukti akan saya beberkan mengenai keburukan Tito dan lain-lain tahun CS-nya dan Sigit. Dan karena dia udah tahu langkah-langkah yang akan diambil oleh sahabat-sahabat di dalam sebelum keputusan ini keluar. Kita udah tahu keputusannya ke begini. Pada saat betul. Saudara Jokowi membuat laporan ke Bareskrim, itu udah tahu keputusannya akan keluar seperti itu. Polda Metro Jaya. Ya, Polda Metro Jaya. Ya betul. Dan keputusan dan prediksi netizen pun juga seperti itu ya. Ujung-ujungnya nanti akan dibenarkan oleh polisi dan ternyata benar diaslikan oleh polisi. Oke guys, lanjut. Independensi daripada Bareskrim yang di belakang nampak, membelakang, tangannya di borgol, barang buktinya pisau nampak, kopornya nampak, sarung tangan nampak, pemerkosaan nampak, sarung dalamnya ada nampak, ijazahnya nampak, enggak. Apa sih payahnya? Tunjukkan dengan itikat baik. Pak Jokowi ini paling gemar mempublish setiap aktivitasnya. Sampai-sampai masuk gorong-gorong, cukur rambut, itu dipublish. Dia punya tim kreatif yang hampir sama dengan calon-calon gubernur sekarang yang dari Jawa Barat. Ya. Ke WC dia nggak dipublish. Kenapa untuk mempublish menyelamatkan jati diri dia, marwah dia nggak mau? Bisa nggak kita berpikiran secara jernih, menyelamatkan marwah anak-anaknya? Pak Rismon nggak senang, saya undang makan minum, datanglah teman-teman. Nah ini ijazahnya, buat tanda terima pakai materai, disaksikan oleh aparat hukum, dipinjamkan gitu. Nah, Pak Rismon membawa ijazah kawan-kawannya. Silakan uji gitu. Silakan uji. Selesai masalah. Iya, nggak habis uang negara.
Iya, benar sekali. Dia kakak pakai security dan diakui katanya adalah bagian yang tak terpisahkan untuk rekaman di DVR, ya, digital video recorder merek FD161X, ya, merek LG. Bayangkan itu dari laboratorium forensik penipu manipulasi. Gitu. Itulah yang saya tantang. Kalau pengacaranya Jokowi sekarang dari kantor Otto Hasibuan langsung mengatakan bahwa itu fakta yang dikatakan oleh Barreskrim, laboratorium polisi, ya, sekarang mengatakan fakta seolah-olah kebenaran absolut milik Barreskrim. Kenapa kalian challenge dulu waktu kasus Jessica? Gitu. Kalau kebenaran absolut, kebenaran ilmiah hanya milik Barreskrim, ngapain kalian challenge waktu kasus Jessica? Kasus Vina Cirebon? Ya, Iya, artinya iya. apa? Ya, kebenaran yang diklaim sepihak oleh Barreskrim, meskipun tanpa menyebut metode, tanpa menyebut prosedur melakukan metode itu, tanpa menyebut apa variabel objeknya, itu hanya kebenaran sepihak. Pak Adi Iya, lebih iya, percaya dengan kajiannya Rismon CS ketimbang hasil lapor. Saya Vina saat ini. percaya dengan mumpuni keilmuannya, bukan pribadinya. Ya, keilmuannya. Keilmuannya, ya, Konteksnya kasus ini. percaya. Ya. Apabila Rosario dan Simon ikut terlibat dalam labor forensik, saya percaya. Tapi kan itu kan nggak diberikan ruang. Itu kan ruangan privasi daripada Kabar Reskrim. Pak Rismon, oke. Hari ini jadwal kita jam sekian akan periksa ini ijazah yang dititipkan sama kita. Sementara di medsos beredar juga yang dititipkan sama kami fotokopi. Iya. Apakah sebuah fotokopi bisa diuji? Belum, enggak. Yang bisa diuji itu adalah yang asli. Kebenaran ilmiah bukan begitu. Iya, iya. Kebenaran ilmiah harus menyebutkan metodenya, bagaimana prosedur melakukannya, apa outputnya, dan berani di-challenge. Karena kalian sudah menyebutkan metodologi, penelitiannya, outputnya, maka harus berani di-challenge oleh pihak lain, ahli independen, laboratorium yang independen juga. Gitu. Iya, iya. Harus siap, kalau nggak siap, ya konyol. Iya, ya Berarti betul. menipu. Gitu. Nah itu dia ya. Ya, jika benar ingin mengungkapkan sebuah fakta kejujuran tentang ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsunya, ya seperti yang Bang Risma sampaikan, pihak kepolisian, pihak pengadilan harus menguji, harus melibatkan beberapa pihak independen, pihak yang lain, apalagi yang orang luar negeri dibawa seperti Singapura, itu akan lebih baik lagi diuji oleh beberapa pihak independen. Itu baru mantap, itu baru deal gitu ya, baru oke tuh kepolisian kita. Jangan dinyatakan secara sepihak seperti itu. Makanya Bang Rismon ini semakin hari semakin gencar, semakin tidak meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli seperti disampaikan oleh kepolisian gitu ya. Nah oke guys, lanjut. Itu aja dalam tanda. Kalau nggak berani di-share, di-challenge, ditantang oleh pihak lain yang memiliki kemampuan sama, kalian sama. Oke? Berarti ada yang kayak tutup-tutupi, menipu Iya. publik. Sama seperti kasus Jessica Wongso, pimpinan Kapolrinya saat itu, Kapoldanya juga, Metro Jaya, Tito Karnavian. Itu logikanya di Rutididum. Ya, jadi nggak enteng juga tanda bukan selesai ini di sini. Malah public distrust, ketidakpercayaan publik makin besar. Ya, ketidakpercayaan publik makin besar. Iya, iya. Kemarin tadi bawa aslinya Jokowi sendiri yang bawa. Itu kan tidak diperlihatkan. Dia di dalam map, Kasihkan. di dalam map. Jadi pengakuan Baskrim yang mengatakan dititipkan sama kami fotokopi, Artinya diragukan ya dalam map itu ada. iya, diragukan. Ya, setidaknya mau Bang Adi yang ragu gitu. Saya Ada pribadi ragu. Ragu. Rakyat Indonesia pun ragu. Karena Iya, Ragu iya, rakyat iya. Indonesia juga Iya, sebenarnya. sebagai rakyat, map itu dilipat-lipat. Saya pun juga ragu. Dilipat-lipat, kayak nggak ada nilai. Dilipat-lipat. Nggak, biasa map itu kan kalau ijazah itu kan kertasnya tebal. Keras. Kita ibaratnya sumbing gitu ya. Nah, rapi. Tapi kayak di apa? Dilipat-lipat, digulung kayak digulung. Dengan konyol-konyolan Iya, iya, kemarin itu, ya, menampilkan ijazah aslinya saja nggak berani, dari bentuk monitor saja nggak berani, apalagi memegang nggak berani. Polisi hari, ya, harusnya jangan kau kembalikan dulu kemarin. Masa sudah kau kembalikan kalau benar? Pegang, itu gentleman, kesatria. Ya, sekelas baris krim itu nggak berani memegang objek yang diuji. Benar-benar rusak ya. Benar-benar Konyol rusak. gimana? Ya, bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Ya, ini nggak bisa selesai nih Pak Prabowo Subianto dengan statement label dari Dirtipidum kemarin. Ya, bayangkan ditanya wartawan aja sudah belajar. Mana lah ijazah aslinya? Mana mungkin selesai nih Pak Prabowo Subianto? Satu-satunya cara Pak Prabowo Subianto ganti Listio Sigit Prabowo sehingga diulang ini. Dan Baru berani itu dia. Barreskrim melibatkan ahli-ahli dari luar, baik luar negeri maupun dalam negeri, ahli yang Iya. independen. Gitu Mantap, Pak mantap. Prabowo Subianto. Setuju, Ini setuju. solusi yang paling penting Pak Prabowo Subianto. Kemarin
Itu malah memperburuk citra polisi, Pak. Memperburuk. Bapak sendiri keluarganya. Bentar. Berarti benar kan apa yang disampaikan Bang Rismond dan juga pendapat saya barusan, pihak kepolisian harus melibatkan pihak independen, apalagi pihak luar negeri itu akan lebih baik lagi, akan lebih membuat kepercayaan masyarakat lagi terhadap pihak kepolisian semakin bagus lagi gitu. Tetapi jika diputuskan secara sipil seperti ini, jangan harap lagi ya, sebab katanya kepercayaan masyarakat semenjak kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin hari semakin turun drastis terhadap institusi kepolisian. Nah, ngeri nggak tuh ya? Oke guys, selanjutnya. Itu banyak ilmuwan, banyak saintis, banyak ekonom. Coba mendengarkan begitu. Kualitas kepolisian seperti itu. Apa nggak malu, Pak? Menampilkan objek yang diuji itu nggak berani setelah bersih itu. Ditanya wartawan pun gelegeran. Bagaimana kalau ahli internasional menanyakan di TV itu mungkin dan harus dia atau bersembunyi ke kabar kecil. Bisa terkencing dia itu. Ahli di bidang itu, pasti. Sampai partai coklat ini, polisi ini nggak berani gara-gara Jokowi ya. Nggak berani di TV ini memegang objek yang diuji dulu, bayangkan. Iya, waduh, gila ya. Cuman gara-gara ijazah gitu ya. Cuma gara-gara ingin memperlihatkan ijazah gitu. Cuman gara-gara satu orang. Sebuah institusi besar di Republik ini, yaitu kepolisian, jadi rusak. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut semakin hari semakin hancur, semakin turun drastis. Kan bahaya gitu ya. Padahal mereka yang katanya penegak hukum, yang harusnya bersikap adil, mengayomi masyarakat, namun yang diterima masyarakat tidak seperti itu gitu. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.